Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan NVivo. Pada video kali ini saya akan melanjutkan visualisasi data dengan fitur map di NVivo 12, yaitu Project Map. Pembahasan dalam video ini saya akan bagi dua. Yang pertama yaitu apa itu Project Map, bagaimana membuatnya, apa fungsinya, kapan kita gunakan, dan yang kedua adalah saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat Project Map di NVivo. Mari kita mulai. Kita mulai dengan pengertian apa itu Project Map. Project Map adalah visualisasi data yang terdiri dari item dalam proyek dan konektor yang menunjukkan hubungan antar item tersebut. Di sini teman-teman lihat Project Map ini adalah visualisasi data, yaitu metode untuk menggambarkan data kita sehingga lebih mudah dipahami atau lebih mudah dijelaskan. Nah, visualisasi data ini terdiri dari item dalam proyek kita. Maksudnya adalah ada item-item dalam penelitian kita, misalnya tema, memo, file interview, file audio, video, gambar, dan sebagainya. Jadi semua item yang ada dalam proyek kita itu bisa divisualisasikan melalui Project Map. Komponen yang lain dari Project Map ini adalah adanya konektor. Ada penghubung yang menunjukkan hubungan antar item tersebut. Nah, konektor dalam Project Map ini berupa garis. Nanti kita praktekkan. Nah, jadi untuk membuat Project Map ini kita perlu beberapa data project. Karena yang akan dihubungkan adalah data project. Terus apa fungsinya? Secara visual menunjukkan hubungan antar item proyek. Jadi sebagaimana definisinya tadi, ada hubungan. Jadi kita ingin memvisualisasikan hubungannya. Terus menjelajahi dan mengatur data, mengembangkan ide, membangun teori, dan membuat keputusan. Kenapa? Karena dari hubungan-hubungan dalam data kita bisa mendapatkan ide, kita bisa menemukan atau membangun teori dan membuat keputusan. Terus mengidentifikasi pola, teori, dan penjelasan yang muncul dari data. Sekali lagi, setelah kita melihat hubungan data proyek penelitian kita, maka bisa jadi kita melihat pola atau teori yang muncul. Dan yang terakhir adalah kita memberikan catatan tahapan dalam sebuah proyek. Kapan kita membuat project map? Ada 3 waktu kapan kita membuat project map. Pertama, selama analisis berlangsung. Dengan membuat project map selama proses analisis, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penelitian kita. Identifikasi hubungan antar item proyek, bagaimana hal-hal ini dihubungkan bersama. Lihat apakah ada celah atau item yang terisolasi sehingga Anda dapat mencari data tambahan. Tandai titik waktu atau tonggak sejarah dalam proyek Anda buat prediksi dari data Anda. Terus kita juga membuat project map ketika kita mengembangkan teori atau developing teori. Refleksi analitik yang cepat dan tinjau tautan di antara data Anda. Ini menghasilkan jenis pemikiran yang membantu Anda membangun teori dan memajukan penelitian Anda. Terus yang ketiga adalah kita menggunakan project map ini ketika kita ingin presentasi hasil atau presenting results. Jadi dalam project map ini kita menjelaskan pendekatan analitis, kita menceritakan banyak hal dalam ruang kecil, kita memvisualisasikan hubungan antar item proyek. Tentunya ketika kita melakukan penelitian tidak semuanya kita aplikasikan poin-poin yang ada di tabel ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat project map di NVivo 12. Ini adalah hasil pekerjaan kita, di mana pada video terakhir kita sudah mempraktekkan cara membuat mind map. Nah, untuk membuat project map kita klik menu explore, terus di sini sudah ada icon project map, kita langsung klik. Nah, kita beri nama konsep guru ideal. Kenapa saya beri nama konsep guru ideal? Karena saya mau melihat bagaimana tema ini berhubungan dengan data saya yang ada dalam penelitian ini. Data itu bisa berupa sesama tema atau file-file yang lain. Deskripsi, teman-teman bisa tulis deskripsinya, bisa juga tidak. Kalau misalnya sudah jelas deskripsinya dari nama yang kita buat. Oke.
Nah, ini adalah tampilan untuk pertama kali kita membuat project map. Nah, untuk memulainya kita bisa klik add project item yang ada di atas. Kita juga bisa langsung drag data yang ada di sini masuk ke halaman project map. Contohnya misalnya konsep guru ideal. Oke. Terus ini bagian-bagiannya. Teman-teman bisa lihat hubungan-hubungannya. Ini bisa saya atur. Oke. Jadi di sini saya bisa baca bahwa konsep guru ideal ini memiliki child node, yaitu bermanfaat, keinginan atau niat menjadi guru ideal, realistis, relatif, dan memiliki urgensi. Nah, misalnya saya mau lihat hubungannya dengan file blog di sini, terus saya masukkan semua ke halaman project map. Teman-teman lihat di sini bagaimana node ini atau tema ini berhubungan dengan file data saya. Ini bisa diatur tampilannya. Bisa juga secara manual. Nah, ini bisa juga kita hilangkan hubungannya, misalnya seperti ini. Jadi tanda panahnya kita hilangkan. Tapi saya munculkan. Bisa juga labelnya kita hilangkan. Ini. Nah, cara membuatnya sangat gampang. Tinggal kita bagaimana cara membacanya. Nah, di sini kita lihat bahwa tema konsep guru ideal ini berhubungan atau berkaitan dengan 5 tema yang lain, dan itu menjadi child node-nya atau anaknya. Nah, ini misalnya keinginan menjadi guru ideal kita lihat di kode atau berasal dari 4 data, yaitu Samsir, Fitri, Erwin, dan Hasan. Jadi bisa kita bilang bahwa rata-rata partisipan sepakat bahwa untuk menjadi guru ideal itu harus dimulai dengan niat untuk menjadi guru ideal, kecuali Siti. Siti tidak melihat itu sebagai bagian yang penting. Jadi Siti cuma menganggap bahwa ada realitas yang harus dipenuhi untuk menjadi guru ideal, dan ini juga relatif. Kita lihat lagi datanya apa yang dikatakan oleh Siti. Oh, ternyata relatif itu tergantung definisi guru ideal yang dipahami oleh guru. Karena menurut Siti definisi guru ideal itu berbeda-beda. Jadi itu yang kita jelaskan di pembahasan kita. Seandainya kita masih memiliki data yang lain yang ada di sini, misalnya gambar, video, atau audio, kita bisa lihat asosiasinya atau kita bisa lihat hubungan-hubungannya. Tapi karena data penelitian saya memang dibuat sederhana karena untuk latihan saja, makanya tidak terlalu banyak. Termasuk seandainya ada memo, di sini ada memo. Memo itu adalah catatan-catatan yang kita buat. Nanti kita bahas sendiri. Tapi di sini sudah ada memo. Ketika saya masukkan di sini, ternyata memo ini tidak berkaitan dengan data yang ada di sini. Nah, sekali lagi membuatnya itu gampang. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana membaca apa yang telah kita buat, bagaimana menjelaskannya, menginterpretasikannya. Nah, setelah itu ini kita bisa save. Klik kanan, pilih export, dan saya simpan di folder penelitian saya. Terus tulis namanya konsep guru ideal project map. Nah, ketika teman-teman menulis skripsi, ini bisa dimasukkan ke dalam skripsi teman-teman. Tapi kalau yang ingin ditulis adalah artikel jurnal, bisa jadi tidak ada ruang untuk memasukkan gambar ini. Tapi bisa kita jelaskan, bisa kita narasikan. Nah, ini akan tersimpan di folder maps yang ada di sini. Di sini adalah maps yang sudah saya buat. Ada konsep map dan ada project map. Konsep guru ideal ternyata saya sudah buat sebelumnya. Ini yang saya buat baru, makanya saya kasih tanda titik. Saya hapus, ini saya hapus. Saya kembali ke sini. Bagaimana kalau Anda mau menghubungkan data apa saja?
tinggal Anda blok semua yang ada di sini. Anda masukkan. Terus Anda lihat hubungannya. Nah, ternyata ini tidak ada garis yang menghubungkan. Oke, saya hapus. Atau saya pilih ini. Pilih Files, Notes, Memos, Maps. Klik OK. Nah, di sini kita lihat hubungan-hubungan antar item dalam penelitian ini. Ini bisa diatur layoutnya. Nah, bisa dibayangkan jika data kita banyak. Misalnya di file ini ada puluhan, memo juga ada puluhan, maka akan banyak koneksi, hubungan antar item di situ. Dari hubungan ini kita bisa melihat polanya. Misalnya, ternyata partisipan berjenis kelamin perempuan kebanyakan berkaitan dengan tema tertentu. Begitu pula dengan laki-laki, dia banyak berkaitan dengan tema tertentu pula. Di situ kita bisa memberikan interpretasi. Jadi dari hubungan-hubungan ini muncul pola. Dari pola-pola tersebut kita bisa membuat interpretasi atau teori. Jadi saya kira itu saja penjelasan tentang project map. Untuk memahami lebih lanjut, teman-teman langsung praktekkan di penelitian teman-teman semua. Itu saja hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.